lagi pada video kami kali ini. Nah, kita bakal bahas sesuatu yang penting tapi jarang banget dibahas di konten ekonomi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, kita akan lihat bagaimana negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, mempengaruhi oleh beragam faktor seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, inovasi, perdagangan nasional, dan lain sebagainya. Yuk kita lihat selanjutnya. Ekonomi stabil dan efisiensi, apa artinya? Stabilitas ekonomi secara sederhana berarti ekonomi suatu negara tumbuh secara konsisten tanpa fluktuasi tajam. Nah, efisiensi ekonomi berarti cara sebuah negara mengalokasikan sumber dayanya dengan optimal. Nah, hal ini menghasilkan output tinggi dengan input yang seminimal mungkin. Artinya, stabilitas itu sama dengan ekonomi tidak mudah terguncang. Sedangkan efisiensi itu sama dengan ekonomi produktif dan kompetitif. Nah, keduanya ini saling terkait karena ekonomi yang stabil cenderung lebih efisien dalam jangka panjang karena resiko lebih rendah, investasi lebih tinggi, dan produksi lebih terjaga. Lalu faktor-faktor utama yang mempengaruhi. Banyak faktor bisa mempengaruhi efisiensi dan stabilitas ekonomi. Kita akan membahas satu persatu dengan contoh negara-negara yang termasuk dalam analisis kita. Yang pertama, adanya kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja terlatih dan sehat berarti produktif tinggi. Meningkatkan efisien pendidikan dan pelatihan, peningkatan inovasi dan daya saing tenaga kerja. Contohnya, negara yang tidak berpendidikan tinggi seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat cenderung memiliki efisiensi yang lebih baik dibandingkan negara tingkat pendidikan yang lebih rendah karena tenaga kerja mampu mengoperasikan teknologi dengan lebih optimal. Yang kedua, adanya infrastruktur. Nah, dalam infrastruktur ini yang baik adalah transparan, energi, dan telekomunikasi, mempercepat pergerakan barang atau jasa serta menekan biaya produksi. Contohnya seperti negara maju memiliki jaringan infrastruktur yang lebih matang sehingga biaya logistik relatif rendah. Kebijakan pemerintah yang dimana kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pembisnis memainkan peran besar. Kebijakan yang stabil dan transparan memiliki investasi yang memperbaiki efisiensi pasar. Contohnya, pemerintah Indonesia mempercepat penyerapan anggaran untuk mendorong aktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas makro melalui koordinasi fiskal moneter. Yang keempat, adanya stabilitas politik dan kepastian hukum. Nah, negara dengan stabilitas politik yang kuat cenderung menarik lebih banyak investasi karena risiko lebih rendah. Terus adanya kepastian hukum, melindungi hak properti dan kontrak bisnis yang penting untuk efisiensi pasar. Contohnya, negara dengan konflik internal atau pengelolaan politik yang sering mengalami penurunan pertumbuhan karena modal keluar, investor ragu, dan harga aset tidak stabil. Lalu yang kelima, adanya kebijakan perdagangan dan integrasi global. Nah, negara yang membuka diri terhadap perdagangan global dan rantaian pasokan internasional sering mengalami efisiensi yang lebih tinggi karena akses pasar yang lebih luas dan teknologi baru. Nah, contohnya, China menjadi eksportir besar manufaktur di dunia, menunjukkan bagaimana integrasi global bisa memperkuat efisiensi produktif. Namun, oversupply juga bisa menekan industri lokal di negara berkembang yang berkompetisi dengan produk murah tersebut. Yang keenam, adanya sektor industri dan struktur ekonomi. Negara yang memiliki basis industri dan manufaktur kuat biasanya lebih efisien karena produksi berstandarisasi dan berskala ekonomi besar. Contohnya, negara maju seperti Jerman dan Jepang memiliki manufaktur kuat
yang mendorong stabilitas ekonomi melalui ekspor teknologi dan otomotif berkualitas tinggi. Lalu ada yang ketujuh yaitu teknologi dan inovasi. Nah, teknologi mendorong efisiensi produktif, inovasi produk, dan peningkatan kualitas output. Negara dengan investasi besar di R&D biasanya memiliki pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Sekarang kita hubungkan faktor-faktor tadi dengan 10 negara di analisis seperti Indonesia, Amerika, China, Jepang, Jerman, India, Brazil, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Nah, negara dengan efisiensi stabil tinggi, yaitu adanya Amerika Serikat. Kebijakan moneter dan fiskal yang matang, infrastruktur kuat, teknologi tinggi, merupakan dua faktor utama, yaitu efisiensi dan stabilitas tinggi. Kemudian adanya Jepang dan Jerman, memiliki sumber daya manusia yang terlatih, industri manufaktur yang kuat, kebijakan stabil sama dengan efisiensi yang tinggi. Kemudian ada negara dengan stabilitas menengah, yaitu pada negara Cina dan India, memiliki pasar besar, investasi besar di tenaga kerja dan infrastruktur, namun tantangan termasuk ketergantungan tinggi pada eksportir komoditas dan ketidaksetaraan regional yang mempengaruhi efisiensi secara keseluruhan. Lalu ada Indonesia, yaitu memiliki pasar yang besar dan demografis yang menguntungkan. Adanya infrastruktur berkembang dan kebijakan pro investasi, tapi masih menghadapi tantangan dalam kualitas SDM, efisiensi birokrat, dan integritas teknologi. Lalu ada negara tantangan stabil dan efisiensi, yaitu ada Brazil dan Afrika Selatan, memiliki ketergantungan pada ekspor komoditas, kestabilan politik dan kebijakan. Hal ini sering menurunkan efisiensi dan membuat pertumbuhan tidak stabil. Australia dan Kanada, ekonomi maju dengan stabilitas kuat, namun produktivitas dan efisiensi industri menghadapi tekanan dari pelambatan pasar global dan meminjamnya proses reformasi struktural. Nah, untuk melihat lebih jelas, mari kita fokus ke Indonesia nih. Nah, adapun faktor positifnya yaitu yang pertama, infrastruktur terus diperbaiki, kebijakan fiskal responsif, integrasi global meningkat, dan ekonomi digital berkembang cepat. Nah, adapun tantangannya yaitu kualitas SDM masih tertinggal, ketergantungan pada komunitas, dan birokrasi dan regulasi yang kompleks. Nah, dari data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% selama beberapa tahun terakhir. Nah, tetapi efisiensi ekonomi masih harus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% selama beberapa tahun terakhir.